Saya tidak ngerti Bareskrim ini, kenapa sih polisi suka sekali tersangkakan orang yang jadi korban. Komisi 3 DPR RI mendukung pencabutan status tersangka terhadap pemilik restoran Nabila O'Brien dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Nabila O'Brien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Maret 2026. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mengatakan aparat penegak hukum dalam mengusut perkara pencemaran nama baik harus mempedomani ketentuan pasal 36 KUHP baru. Menurutnya, ketentuan tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya unsur kesengajaan yang terbukti secara meyakinkan. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 DPR juga menilai Nabila O'Brien tidak memenuhi unsur melawan hukum maupun unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik pihak lain. Kekecewaan itu dengan polisi juga muncul dari anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin yang merupakan mantan jenderal polisi, menyatakan dengan tegas sistem penegakan hukum harus adil dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Dia pun mengaku kecewa mengapa polisi saat ini sering sekali menjadikan tersangka seseorang yang belum tentu bersalah hingga membuat kehebohan di masyarakat. Tidak semua sengketa hukum di masyarakat harus diselesaikan di pengadilan. Sengketa hukum minor di masyarakat sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto menitip pesan kepada kami untuk menghindari kekeliruan dalam proses peradilan atau miscarriage of justice untuk memastikan orang kecil yang berperkara bisa tersenyum karena mendapatkan keadilan. Melihat kasus ini, memang baru hari ini saya ikut dengan tadi pagi barusan melihat kasus ini dari Ibu Nabila ini tidak bisa dipidana memang. Saya tidak ngerti Bareskrim ini, kenapa sih polisi suka sekali tersangkakan orang yang jadi korban. Tapi syukur alhamdulillah tadi malam sudah ada kesepakatan yang disampaikan tadi kesimpulan itu pasal 36 KUHP harus diperhatikan itu. Kalaupun juga berdasarkan undang-undang ITE itu juga tidak bisa juga dipidana karena itu termasuk kepentingan umum di situ gitu, tidak bisa. Oleh karena itu saya sangat setuju bahwa kasus ini harus dihentikan, di SP3-kan kepada Ibu Nabila sebagai tersangka dalam kasus ini gitu. Saya minta kepada Bareskrim Polri segera meng-SP3-kan ini, tapi saya kira sudah ada tadi malam semuanya. Dan saya minta Polri seluruh Indonesia, mulai dari Bareskrim, Polda, Polres, tidak ada lagi yang terjadi seperti ini. Kenapa mencari-cari salah orang gitu loh. Saya minta Polri ini sudah lebih adil lah di dalam melakukan langkah-langkah penyidikan. Ingat di KUHP yang baru juga ada itu. Ketika penyidik melakukan suatu kesalahan akan dilakukan sanksi, baik itu administrasi, etik maupun pidana. Oleh karena itu harus betul-betul dibaca KUHP yang baru ini yang sudah berlaku dan betul-betul itu dipedomani dan dilaksanakan. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setuju Pak ya? Siap, setuju. Praduga tak bersalah itu diterapkan kepada setiap orang yang dikenakan status tersangka atau dituduhkan, ya, supaya hak-haknya masih pulih sebelum pengadilan memberikan keputusan dia dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi praduga tak bersalah itu mencakup hak-hak administratif ya. Pada intinya dia masih punya upaya-upaya hukum, didampingi pengacara, kemudian juga saya salah apa, saya harus diperiksa seperti apa, tuduhannya apa. Logika umumnya adalah aparat setempat itu, satpam, masyarakat dan lain-lain segera menyebarkan berita tentang ada pencurian dan tayangannya seperti apa.
Dengan gerakan cepat mereka tutup sana, tutup sini, tutup situ, akhirnya tertangkap. Nah kemudian kalau mengacu kepada kasus ini, si maling bilang, loh saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka, yang dipersalahkan atau terdakwa yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya. Jadi lucu jadinya, apalagi di dunia digital sekarang ini yang luar biasa. Setiap orang itu dalam kehidupan sehari-harinya bisa merekam dirinya sendiri maupun di lingkungannya menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Ya, jadi tidak absolut itu yang praduga tak bersalah itu. Mohon izin menyampaikan bahwa kita ketahui dalam hukum pidana Indonesia kan seorang baru dapat dinyatakan bersalah kalau memenuhi 2 unsur ya. Kalau nggak mens rea dan actus reus. Nah, saya melihat bahwa perbuatan yang dilakukan Mbak Nabila ini belum memenuhi 2 unsur itu. Karena perbuatan yang dilakukan mungkin tidak bertujuan untuk menghina, mencemarkan nama baik. Tapi mungkin agar supaya hal seperti itu tidak terjadi di warung-warung atau di restoran-restoran lainnya. Jadi untuk itu kami setuju jika kasus ini dihentikan. Dari kemarin memang selama proses izin anggota dewan memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi gitu. Kami selaku kuasa hukum membedah KUHP sedemikian rupa, memang tidak ada satupun unsur yang terpenuhi dari apa yang telah dilakukan oleh klien kami. Sehingga memang ketika kemarin klien kami ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan shock yang sangat mendalam, seperti itu kurang lebih. Namun dengan hormat dan kebaikan oleh Bapak Habibur Rahman mengundang dan mendengar kami. Kemarin juga kami telah menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak dan menemukan titik temu dengan semangat keadilan restoratif seperti yang digaungkan dari KUHP yang baru, sehingga memang per kemarin tanggal 8 Maret 2026 perkara telah selesai dan telah dicabut oleh kedua belah pihak. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di forum yang terhormat ini. Bagi saya pribadi, berada di ruangan ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa yang mengguncang usaha kami dan juga mengguncang hati saya secara pribadi. Sebagai pemilik usaha, karyawan bagi saya bukan sekedar pekerja melainkan keluarga. Karena itu kejadian tersebut benar-benar meninggalkan luka yang dalam bagi saya. Namun keadaan menjadi semakin berat ketika peristiwa itu kemudian berkembang ke arah yang jauh lebih pelik, hingga pada akhirnya saya sendiri harus menerima sebuah penetapan yang sangat mengguncang hidup saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.